yang ketujuh. Nah, pada pertemuan ini kita akan masuk kepada bagian yang kedua dari teks eksposisi, yaitu kita mengkaji pola-pola pengembangan teks eksposisi. Seperti yang kita sudah ketahui, eksposisi itu adalah mengangkat sesuatu hal yang aktual, hangat untuk dijadikan sebuah masalah, lalu dimasukkan argumentasinya, lalu diberikan alternatif solusi, rekomendasi, penyampaiannya apa, saran kita apa, klausul kita apa. Nah, Ananda, selain itu kita akan membahas ada kaidah-kaidah kebahasan di dalam teks eksposisi. Saya berharap kalian ambil buku cetak kalian dan buku catatan kalian. Kita lanjutkan pembelajaran kita ini. Baik, kita mulai saja. Pola-pola pengembangan teks eksposisi. Ananda bisa lihat pada halaman 50 bagaimana sebuah teks dikembangkan. Ada beberapa pola ketika kita menulis teks eksposisi, yang mana eksposisi ini adalah teks yang mengembangkan tentang sebuah masalah aktual lalu diberi argumentasi dan solusi. Ananda, ketika kita melihat eksposisi, maka kita harus jeli kemana mau kita arahkan sesuai dengan pola yang kita inginkan, sehingga pembaca bisa memahami secara jelas dan tidak rancu, tidak ambigu, dan tidak multi tafsir. Pertama, pola pengembangannya adalah pola definisi luas. Artinya apa? Artinya pola tersebut menyampaikan definisi atau arti dari sebuah istilah kata yang dipahami secara lebih luas. Andai saja ada kata kita berbicara tentang pemilu, maka pemilu itu didefinisikan secara luas, bukan hanya pemilihan umum, tapi apa dampaknya, apa masalah yang ada di dalam pemilu tersebut, pencocokannya. Nah, ini kan sedang zaman pilkada ya, sedang pemilihan kepala daerah, misalnya seperti itu. Atau kita ambil contoh lain. Contoh lainnya misalnya kita tentang maskapai penerbangan yang hari ini tidak bisa terbang, terjadi PHK besar-besaran. Nah, ini kita ambil dari definisi luasnya, maka kita luaskan dia polanya. Nah, kata-katanya bisa diambil dari kata-kata istilah-istilah ilmiah yang kita luaskan. Jadi tidak sempit, kita lebarkan dia. Yang kedua, pola pengembangannya adalah dengan pola proses. Apa itu proses? Ya, namanya juga proses, berarti urutan dari A sampai Z, dari 1 sampai 100, yaitu urutan sistematika dari peristiwa atau tindakan yang pernah ada di dalam teks tersebut. Caranya bagaimana? Caranya misalkan ketika kita ambil konsepnya adalah maskapai penerbangan yang terjadi PHK tersebut, maka apa rentetan peristiwanya itu harus dimasukkan sehingga dia menjadi proses. Tidak serta-merta itu di PHK, pasti ada yang namanya pertama tidak adanya pembelian tiket, larangan penerbangan, kemudian adanya COVID. Nah, itu harus berurut, tidak boleh tumpang tindih. Nah, ini proses namanya. Seperti kalian melakukan sesuatu, mau pergi sekolah, bangun dulu, mandi dulu, pasang baju, bersih-bersih. Nah, itu sarapan. Nah, ini proses yang ingin saya sampaikan. Bahwasanya eksposisi teks yang mengambil masalah ini tentu ada yang namanya sebuah rentetan peristiwa. Maka harus ada rincian, harus ada tahap-tahap, lalu detail-detailnya sangat jeli. Yang ketiga, polanya adalah ilustrasi, yaitu menggambarkan lewat ilustrasi. Namanya juga ilustrasi, berarti penggambaran berdasarkan deskripsi. Bisa warna, bisa bentuk, bisa dimensi, bisa panjang. Nah, ini bisa memunculkan imajinasi-imajinasi menuju kepada suatu yang digambarkan itu secara konkret. Nah, ini yang ingin disampaikan, bahwasanya di dalam teks eksposisi ketika kamu sampaikan bagaimana sebenarnya ketika ada masalah kita anggaplah maskapai penerbangan, maka bagaimana? Maka diilustrasikan banyaknya terjadi PHK itu bagaimana, seperti apa, orang-orang keluarganya seperti apa. Ketika digambarkan pesawat itu hanya duduk di hanggar, hanya tergeletak di hanggar, tidak bisa terbang, bagaimana? Nah, ini ilustrasi.
harus secara detail ya. Kemudian yang keempat, pola pengembangan dengan pertentangan atau perbandingan. Ketika dia perbandingan, misalnya pendidikan yang ada di Indonesia dianggap mahal dibandingkan dengan pendidikan di Jepang, di Finlandia, nah itu adalah masalah. Nah ini sebuah perbandingan. Ada juga berupa pertentangan. Ketika misalnya suatu pemerintahan Korea Utara mengambil kebijakan bersifat komunis. Nah ini apakah bisa masuk ke Indonesia? Tidak bisa, komunis dilarang di Indonesia. Maka ini sesuatu yang bertentangan. Inilah dia kajiannya kalau membangun eksposisi dengan pertentangan dan perbandingan. Yang kelima atau yang terakhir adalah dengan mengklasifikasikan. Namanya juga klasifikasi, pengelompokan. Jadi yang dikelompokkan itu bukan berdasarkan perbedaan, tetapi berdasarkan apa samanya. Apakah dia sama-sama menyusui mamalia? Apakah dia sama-sama vertebrata? Pertanyaannya kan seperti itu. Sekarang bagaimana mengklasifikasikannya? Misalkan ketika kamu membangun eksposisi, kamu berikan satu masalah ketika penanganan COVID-19 di Riau seperti ini, melakukan ini, lalu di Sumatera Barat seperti ini, di Banda Aceh seperti ini. Nah ternyata polanya sama. Nah ini bisa kalian klasifikasikan. Ini pola pengembangan eksposisi dengan klasifikasi. Sejauh itu kita lanjutkan. Setelah kita memahami bagaimana pola-polanya, kita lanjutkan pada struktur. Di dalam eksposisi ini ada struktur kebahasaan. Apa itu struktur kebahasaan? Jadi dalam teks eksposisi ini ada namanya ciri-ciri yang menjadi identifikasi, identik dia dalam eksposisi. Harus ada apa? Pertama, kita lihat strukturnya. Struktur seperti yang saya sampaikan, kamu buat pernyataan pendapat atau tesis masalah aktual yang ada di lingkungan. Kamu angkat, kamu ambil, kamu jadikan, kamu lempar dia dalam sebuah paragraf sehingga orang berpikir. Lalu kamu beri tanggapan. Pada bagian keduanya argumentasi, kamu tanggapi sedikit, kamu tambah, kamu kasih dia bumbu, kamu berikan pendapat kamu, argumentasi kamu. Lalu yang ketiga, baru ditegaskan ulang atau kita buat nama lainnya adalah rekomendasi. Bisa penegasan ulang, ditegaskan kembali apa argumentasi kamu di awal, bisa dia rekomendasi atau alternatif solusi. Seharusnya, semestinya, sejatinya. Dengan demikian maka nah ini adalah kata kunci kamu menggiring pembaca untuk mengikuti jalan argumentasi kamu. Nah, dia harus memiliki istilah-istilah bidang. Ini biasanya kalau kita lihat adalah berbicara tentang sesuatu yang ilmiah, teknologi, riset, penelitian. Nah, ini yang bisa kita ambil. Jadi semua istilah-istilah ilmiah itu biasanya ada dalam eksposisi. Seperti itu. Jangan dibuat di situ tidak kerja, tapi pengangguran. Jangan dibuat di situ orang pintar, tapi indeks sumber daya manusia, indeks pembangunan manusia. Nah, itu yang benar. Lalu ada kata kerja, ya, verbal. Nah, verbalnya ini dibagi lagi atas berapa? Atas dua. Pertama adalah kata kerja aktif, transitif. Yang kedua intransitif, yang ketiga adalah pasif. Kalau pasif itu bagaimana? Kalau aktif itu bagaimana? Kalau aktif itu transitif, predikatnya diikuti objek, seperti itu ya. Misalnya ya, remaja membutuhkan orang, membutuhkan apa? Membutuhkan orang dewasa untuk mengarahkan dirinya. Nah, objeknya itu yang mana? Orang dewasa, maka predikatnya diikuti objek. Sementara intransitif itu tidak punya objek. Contoh, pejabat itu datang, udah datang kemananya tidak perlu. Pejabat itu datang saja, subjek predikat, tak perlu objek. Nah, itu intransitif.
Lalu seperti yang kedua, pasif. Pasif ini artinya tidak secara aktif melakukan, atau kita sebut dia dikenai, ya, dikenai pekerjaan.